Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun, kabar semuanya dalam keadaan walafiat ya. Mari kita mulai kuliah hari ini dengan doa menurut doa dan kepercayaan. Doa dipersilakan. Adik-adik semua, hari ini kita akan belajar tentang agroforestry di Repong Damar ya. Di CPMK dan sub CPMK pada itu dapat mengetahui tentang struktur dan Repong Damar dan mengetahui proses dan itu dapat menjelaskan mengenai repot. Angkat. Terima kasih. Berarti masih melek ya. Adik-adik semua ya, proses pembukaan lahan hutan di Repong Damar. Ya, Pong itu kan bunga kepong ya. Pong itu kebun atau kebun damar gitu. Berlangsung sejak lama ya proses pembuatan Repong Damar ya, kawasan agroforestry di Keruh dan wilayah Indonesia yang mampu produksi resin getah ya dan meningkatkan pendapat dari daerah ini ya dengan penerapan sistem agro. Dia bisa lihat itu gambar getah damar mata kucing ya. Mungkin ada yang belum pernah melihat ya. Ini adalah tempat keluarnya getah damar ya. Di pohon itu dilukai dan membentuk ya seperti ya, nanti getahnya itu akan menetes. Begitu lama mengering. Nah, sudah mengering dan mengeras itu baru bisa oleh kita semua ya. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini wilayah ya yang berbatasan dengan Repong Damar ya, dan TNBBS ini dijadikan sebagai situs warisan dunia oleh Badan Dunia UNESCO ya tahun 2004. Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini ada semua merupakan habitat ya yang cocok untuk flora dan fauna ya, dan ada 3 spesies langka ya yang hidup dan di gajah Sumatera, mus, harimau Sumatera, antel dan badak Sumatera, Rhinocerius sumatrensis. Dan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini juga dan ya tumbuhi damar mata. Karena Taman Nasional Bukit Barisan juga berbatasan salah satu sisi dari pesisir barat, hampir mirip ya. 10-85% di TNBBS juga ada di. Dan Anda semua ada 3 hal ya. Ada 3 hal yang merupakan kegunaan yang rutin digunakan dari keberadaan getah damar kucing. Sama untuk kemenyan apa ya, bersembahyang gitu, kan dupa dari kucing, aromanya harum. Kemudian damar mata kucing ini juga buat untuk campuran cat ya, bok itu ya, itu kalau dicampur dengan getah damar kucing itu hasil dan wet ya.
Kemudian yang mungkin lebih hangat ya untuk cewek ini ya, untuk kosmetik. Jadi getah dari damar mata itu campur dengan bahan-bahan alami lainnya, itu akan menjadikan kosmetik yang lebih berkualitas, ya. Lebih awet ya, tapi juga lebih sehat. Ya, cewek-cewek itu pakai pemutih itu bisa kinclong gitu. Sesudah itu jadi kerusakan ya, nah, kosmetik yang dicampur. Kemudian Anda semua, TNBBS ini ya telah 19% ya seluruh wilayah 2 sampai lokasi ini sudah banyak kutip kita oleh kan semua penelitian damar mata kucing ya telah dan bahwa hutan di Krui merupakan air tani damar ya, kan di pohon itu ya dengan tas rotan ya, kemudian gantung gangnya tani itu ada 4 ya, kalau juga ada namanya itu untuk meletakkan damar panen. Dan di sekelilingnya Anda lihat rimbunnya ya pohon, karena ketinggian pohon damar ini bisa rata-rata lebih dari 10 meter, ada yang dan dengan kondisi yang rimbun maka membuat ekosistem sekelilingnya itu tetap. Anda semua, repong damar dengan komoditas damar mata kucing ya, merupakan salah satu bentuk agroforestry yang menguasai pasar ekspor dunia ya. Jadi dengan gaya bercocok tanam sistem agroforestry itu campur ya, ada tanaman perikanan ya, pertanian ya, dengan sistem tertentu. Ternyata agroforestry yang dilakukan di Krui ini itu sudah dunia. Kemudian agroforestry merupakan sebuah praktek sistem pengolahan lahan ya, yang umum dilakukan oleh para petani di Indonesia. Jadi agroforestry ini di mana-mana ya, di Pulau Jawa, di Kalimantan. Tapi apa kekhasan dari agroforestry di dominan dari pohon, kombinasinya ya, pohon, wah tegakannya ya, strukturnya, ratanya itu lebih repong damar merupakan kelompok dari agrosilviculture, yaitu kombinasi pertanian ya, dan kalau lihat gambarnya ya, bentuk dari agroforestry ya, bentuk dari agroforestry tabene dari getah damarnya. Ya, beberapa lalu di 11 atau 11
Kurt de Foresta yang meneliti juga merupakan di Kurt de Foresta keluar dari riset ini dilanjutkan dengan timnya. Kita semua bentuk tradisional hutan rakyat adalah kelolanya hutan dengan pola campuran. Pola campuran ini itu pertanian, forest, kanan. Jadi dicampur antara dan hutan rakyat merupakan salah satu bentuk kepemilikan dari sumber daya hutan. Kalau hutan rakyat itu hutan yang dikelola oleh rakyat ya, hak kepemilikannya jelas gitu oleh rakyat. Kemudian pengelolaan hutan ya itu bedakan kalau dalam mengelolanya itu bedakan menjadi dua pola, ya, pola monokultur dan pola campuran. Nah, kita berbicara monokultur itu maka namanya hanya satu jenis, hanya sengon semua monokultur ya, menanam apalagi sonokeling semua. Dia dinamakan polanya monokultur. Tetapi kalau pola campuran itu pola agroforestry, sistem agroforestry, mana di dalamnya ada pertaniannya, kemudian diatur. Kalau di Jawa dia pakai larik-larik ya, campur sari istilahnya ya, tumpang sari istilahnya kalau ya. Tapi kalau di Kerui ini kita pakai istilah repong damar ya, ada. Nah, ini pola hutan rakyat di Indonesia. Berapa pola adik-adik? Pertama itu repong damar ya di pesisir Kerui, Kabupaten Pesisir Barat. Dan juga ada kebun karet campuran. Contoh agroforestry juga ya dilakukan di Jambi. Kemudian di Lampung juga. Kemudian Tembawang, pola dan campuran barat. Kemudian Parak, ya, jauh barat ini pola agroforestry barat. Kemudian ada kebun durian campuran ya di pola. Ya, semua ini adalah bentuk pengelolaan hutan yang berikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan rupiah. Itu Pongdamar di Kerui. Saat ini ya jelas apa dan jelas ya. Ada pola pengelolaan hutan campuran ya, repong ya. Dan selanjutnya bahannya, dan jenis-jenis tanamannya apa saja yang ada, dan peranan tahap ekonomi ya, bagaimana pola agroforestry kita berikan peranan untuk membangun wilayah tersebut, bangun dalam bentuk fisik juga membangun bentuk sosial yang meningkat. Karena hasil dari sistem agroforestry yang diterapkan oleh kita semua ya, penyadapan getah damar itu jadi 70-100%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dari Pongdamar berperan sekali ya, peran besar ya dalam pendapatan dan bangunan wilayah di pesisir barat. 70% dari pendapatan desa berasal dari Pongdamar, getah damar. Kita kontribusi dari Pongdamar, Gundamar besar ya, yang diperoleh besar dan
kelebihan pola campuran, kelebihan bandingkan kultur tadi sudah jelaskan ya, sama kestabilan pendapatan. Kalau monokultur ya misalnya kita hanya jati, teknologi grandi saja, dia panennya jati terus begitu ya. Ya dia secara ajak hanya oleh satu komoditas jati. Tapi kalau kestabilan pendapatan ini peroleh dari agroforestry, maka dalam 1 tahun ya, kalender 1 tahun itu ada begitu banyak yang bisa dipanen dan oleh masyarakat untuk mendapatkan uang. Macam-macam, misalnya panen di bulan apa gitu ya, kemudian duren dipanen di bulan apa, sementara damar mata kucing hampir bisa panen setiap bulannya. Jadi penghasilannya, stabilan pendapatan masyarakat lebih stabil. Pola monokultur. Kemudian yang kedua, efisiensi penggunaan lahan. Kalau monokultur ya full, misalnya 100 hektar itu semua sama ya, monokultur ya. Tapi kalau penggunaan lahan untuk sistem agroforestry misalnya Pongdamar ini ya, dia lebih fleksibel. Mana masyarakat mau duku, bisa dilakukan. Tanam duren juga bisa, tanam manggis juga bisa gitu. Lebih banyak efisien ya untuk hasil yang lebih. Kemudian efisiensi penggunaan tenaga kerja. Yang dimaksud dengan pola campur memiliki efisiensi yang sedikit ya, kita memakai berbagai macam hasil gitu ya. Dengan sistem agroforestry tadi, dengan sistem pemanenannya yang lebih banyak, dihasilkan dari berbagai macam pohon, kan pohon buah-buahan di situ akan dari segi tenaga kerja ya lebih efisien. Dari hasilnya banyak gitu, tapi tenaganya hanya. Kemudian pohon penghasil getah damar diberikan dengan agroforestry. Ya. Di sistem agroforestry masyarakat di Krui sudah mengenal lama ya. Kita tuh walaupun belum tahu bahwa itu adalah sistem agroforestry, sudah lebih dari 7 generasi mereka sudah melakukan penanaman Pongdamar itu dengan sistem. Kemudian kumpulan pohon damar yang sudah berdiameter yang sudah cukup ya, disebut sebagai hutan damar gitu. Karena di Indonesia dan di luar negeri itu Pongdamar sebetulnya tanam pohon yang ditanam oleh masyarakat itu alami ya, tanam oleh masyarakat. Jadi kalau kita bilang hutan sekunder, benar nggak Mbak? Ya benar juga gitu. Hutan alam mungkin dari turunan pertama ya, dulu mungkin sudah ada damar, kemudian ada budidaya di situ. Ya masyarakat sehingga turun-temurun diwariskan dan hutan damar merupakan model pengelolaan hutan yang mampu berkembang dan jadi yang terkenal dari Pongdamar dia membuat lokasi tersebut jadi lestari, terjaga. Karena apa? Karena masyarakat di sekitarnya membutuhkan Pongdamar itu sebagai mata pencarian utama ya, uang untuk biaya pendidikan putra-putrinya, kelangsungan hidupnya. Jadi banyak sekali aspek-aspek
sosial masyarakat yang bertumbuh keberadaan getah damar itu. Kalau udah begitu berarti ya gimana? Ya masyarakat pasti menjagalah ya rempong damar mereka itu agar bagaimana syaratnya getah itu bisa keluar, adik-adik semua ya. Tahu nggak? Itu di sekelilingnya tuh harus rimbun ya. Penuh tanaman-tanaman lain, bukan tanaman damar ya. Itulah yang sistem agroforestry yang terjadi di Rempong. Karena kebutuhan untuk memperoleh damar yang bagus dan berkualitas baik, itu dibutuhkan sekeliling ekosistemnya itu rimbun. Dan itu secara alami dilakukan oleh Anda semua. Kemudian dari yang bisa Mbak Dewi sampaikan tentang aspek agroforestry bermanfaat dan hari ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa dipersilakan. Ya, atas perhatiannya, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimbawan.